Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desulis dari Farmasi D, NIM 1804010148. Akan membahas mengenai bioteknologi farmasi. Untuk pengertiannya, bioteknologi farmasi adalah penerapan dan pengembangan ilmu bioteknologi pada bidang farmasi atau bidang obat-obatan yang tujuannya untuk menunjang perbaikan kesehatan makhluk hidup. Bioteknologi farmasi ini berkaitan dengan bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmakodinamika, dan bioteknologi farmakologi. Nah, dalam bioteknologi farmasi ini, hewan uji seperti mencit, tikus, kelinci, kecoa, dan yang lain-lain digunakan untuk mengidentifikasi suatu penyakit genetik dan kesesuaian terapi gen untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya sebelum dilakukan tindak lanjut klinis pada manusia. Kemudian, ruang lingkup dalam bioteknologi farmasi ini hanya mencakup bagaimana cara menemukan suatu obat dengan memanfaatkan agen-agen biologi. Nah, mencakup dalam pemilihan organisme atau mikroorganisme, kemudian bagaimana cara menemukan kondisi lingkungan yang optimal dan memilih media pertumbuhannya. Kemudian, peranan bioteknologi farmasi yaitu hanya untuk merancang dan memproduksi obat-obatan yang sesuai dengan genetik masing-masing orang. Kemudian, dalam proses rekayasa genetika ada 3 faktor penting. Yang pertama ada vektor, kedua bakteri, dan yang ketiga enzim. Nah, vektor adalah pembawa gen asing. Vektor biasanya berupa plasmid, di mana plasmid ini diambil dari DNA bakteri, kemudian disisipi gen asing. Nah, yang kedua ada bakteri. Bakteri berperan dalam menduplikasi atau mengcopy plasmid. Semakin banyak mengcopy atau menduplikasi plasmid, maka semakin banyak produk yang dihasilkan untuk cloning gen. Kemudian enzim. Nah, enzim ini berperan untuk memotong dan menyambungkan plasmid. Enzim yang berperan ini yaitu enzim endonuklease retriksi yang dapat memotong plasmid atau memotong ADN pada posisi tertentu basa nitrogen. Kemudian komponen yang terlibat itu ada pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Nah, input yaitu proses awal. Input dapat berupa makanan seperti beras, susu, ataupun anggur. Kemudian dalam prosesnya yaitu berupa penguraian dan penyusunan. Ketiga adalah output yaitu hasil berupa alkohol, enzim, hormon, dan lain-lain. Kemudian contoh pada bidang farmasi yaitu ditemukannya hormon insulin yang dapat digunakan untuk menambah insulin pada penyakit diabetes, ya, untuk mengganti insulin pada penyakit diabetes. Nah, penemuan ini yaitu gen insulin disisipkan pada bakteri. Untuk penemuan yang lain yang berkaitan dengan farmasi yaitu penemuan antibodi monoklonal, penemuan vaksin, penemuan antibiotik, penemuan steroid, penemuan terapi gen, penemuan vitamin dan asam amino, dan penemuan antibiotik.